Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Nyata. Cerita ini dikirim oleh pasangan suami istri, namanya Mas Fauzi dan Mbak Lesti. Tapi di sini Mas Fauzi ini hanya menceritakan kembali pengalaman yang pernah dialami oleh istrinya ketika dia pernah tinggal beberapa kali di rumah dinas bapaknya. Nah, saat ini Mas Fauzi dan Mbak Lesti ini tinggal di Malang dan ada sebuah peristiwa yang terjadi 4 tahun yang lalu. Kira-kira kejadian ini atau peristiwa ini menimpa orang tua Mas Fauzi dan nantinya ada hubungannya dengan Mbak Lesti. Nah, kita mundur dulu ceritanya. Jadi di sini Mas Fauzi ini menceritakan tentang istrinya. Jadi Mbak Lesti ini dari kecil dia itu tinggal di Jakarta bersama orang tuanya. Dan karena bapak Mbak Lesti ini adalah seorang pegawai negeri, pegawai pemerintahan yang punya rumah dinas. Jadi di Jakarta mereka satu keluarga ini tinggal di rumah dinas, dan memang ketika tinggal di rumah dinas waktu itu sudah banyak sekali kejadian-kejadian horor. Nah, dari itu bapaknya Mbak Lesti ini orangnya selalu disiplin, terutama dalam hal agama, dan beliau sering banget bangun malam untuk sholat tahajud. Jadi dari situ bapaknya Mbak ini sering ngomong ke anak-anaknya, terutama Mbak Lesti dan kedua orang adik laki-lakinya, bahwasanya makhluk-makhluk atau jin ini hidupnya berdampingan dengan kita. Kalian gak perlu takut, kalian hanyalah mereka ada tapi tidak perlu ditakuti, karena derajat kita manusia itu lebih tinggi. Nah, tiba-tiba pas mereka tinggal di rumah dinas yang di Jakarta itu, di belakang gudang itu ada ruangan yang memang tidak tahu fungsinya sebagai gudang atau apa. Yang jelas ketika mereka tinggal di rumah dinas ini, ruangan tersebut sudah terbengkalai dan sudah tertutup. Mereka tinggal ini selama kurang lebih 3 tahun, barulah ada kejadian tersebut. Jadi kejadiannya malam itu mereka lagi kumpul di ruang tengah, mereka menonton TV. Tiba-tiba dari ruang gedung ini terdengar suara benda jatuh. Nah, mereka ini kan sudah lama tinggal di sana, tapi baru kali ini mengalami hal ganjil. Terus si bapaknya Lesti ini bilang, sudah, mungkin itu tikus atau kucing lah. Sudah, abaikan aja, nonton TV aja kalian. Karena waktu itu ada acara film yang sampai malam hari satu persatu dari keluarga ini masuk ke kamar. Pertama bapak dan ibunya Lesti tinggallah di situ, Lesti dan 2 orang adiknya. Nah, di masa-masa mereka tinggal di Jakarta, mereka sering kehadiran nenek-nenek dan juga kakeknya si Lesti. Waktu itu kebetulan kakek dan neneknya Lesti ini ada di rumah dinas tersebut, nginep di sana. Jadi mereka ini nonton TV sampai jam 11 malam. Tiba-tiba Lesti ini ngelihat ke arah gudang, dan waktu dia ngelihat itu bener-bener kayak tegang. Melihat TV kan hadap dengan Lesti, dan adiknya yang satunya menghadap ke arah TV. Tapi si adiknya yang terakhir ini yang paling kecil, dia menghadap ke arah sana, ke arah gudang. Terus dia itu ngelihat terus. Lesti ini tanya, "Dek, ngapain kamu?" "Mbak, itu loh mbak, kok ada nenek-nenek." Nah, tentu jawabnya, memang kan nenek tidur di belakang. Nah, Mbak nenek gemuk. Barulah di situ Lesti kaget, karena nenek Lesti ini tidak gemuk, posturnya tubuhnya kurus dan agak kecil. Terus ditanya lagi ke adiknya, "Ini memang yang kamu lihat itu apa, Dek? Nenek-nenek gemuk." "Mbak jalan masuk dapur." Nah,
Resti ini memberanikan diri menuju ke belakang. Dilihat sendiri sama dia, ternyata ya di dapur ini tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Terus dia pastikan ke kamar belakang yang waktu itu ditempati oleh kakek dan neneknya. Dibuka pintu kakek dan neneknya, Resti sudah itu tidur. Nah, hal ini pun berlalu sampai sekitar 2 minggu atau 3 minggu. Kemudian pokoknya sudah agak lama dari kejadian tersebut, Resti ini sendirian di rumah. Suasananya sore hari dan anggota keluarga yang lain waktu itu tidak ada di rumah Resti, benar-benar sendirian. Dia ini baca komik di dalam kamar, terus tiba-tiba dia mendengar ada suara benda jatuh yang berasal dari belakang. Dia mengira kalau suara benda jatuh ini dari dapur. Jadi diabaikan, tidak lama kemudian ada lagi benda jatuh. Semakin kencang, nah disinilah baru si Resti ini mulai panik. Dia keluar dari kamar, dia ragu, dia mau memastikan atau malah keluar. Waktu itu akhirnya Resti ini tidak kuat, dia keluar dari rumah sampai dia keluar gerbang. Terus dia di situ ada orang yang jualan. Dia duduk-duduk di situ sampai nunggu anggota keluarganya pulang. Jadi kira-kira ketika terdengar azan maghrib, bapaknya Resti ini pulang. Barulah dia masuk rumah. Terus ditanya, "Loh, kamu dari mana, Mbak?" "Dari luar, Pak. Tadi ada suara kayak gini." Diceritakanlah. Setelah si bapaknya Resti ini masuk ke rumah, beliau langsung menuju ke arah belakang memastikan yang didengar Resti ini tadi apa benda jatuh. Apa dicek di dapur itu tidak ada satupun benda yang jatuh. Akhirnya bapaknya tanya lagi ke Resti, "Kamu tadi dengernya di mana, Mbak?" "Di belakang, Pak. Kayaknya di dapur." Nah, tapi ini tidak ada jatuh. Akhirnya bapaknya langsung ngelirik ke arah gudang ini. Terus karena penasaran dibukalah gudang tersebut. Gudang ini jarang sekali dibuka kecuali ketika ada barang-barang atau beberapa benda yang tidak terpakai. Barulah dimasukkan di tempat tersebut di gudang. Jadi waktu itu pas gudang ini dibuka dan bapaknya juga kaget, "Loh, ini kok tiba-tiba ada benda jatuh dan bendanya itu semacam kendi yang terbuat dari tanah liat. Jatuh ke bawah dan pecah, dan isi dalam kendi itu seperti tanah makam bapaknya." Kaget, punya siapa? Apa mungkin punya orang yang terdahulu yang pernah menempati rumah ini. Karena rumah dinas ini, jadi bapaknya sendiri berpikiran seperti itu. Mungkin penghuni yang lama, dia pun menyuruh pembantu rumah tangga untuk membersihkan, tidak ada pikiran negatif sedikit pun. Dan kejadian ini sudah lama sekali tidak terjadi. Barulah ada kejadian horor lagi. Waktu itu Resti ini ceritanya dia baru pulang dari ngaji sekitar setelah Isya. Resti ini masuk rumah, dia melihat ibunya, dia masih pakai mukena dan ibunya menuju ke dapur. Resti langsung masuk ke rumah bilang, "Bu, ibu mau bikin Indomie apa tidak?" Ada jawaban. Resti pun masuk kamar, dia letakkan tas dan juga buku ngajinya, dia langsung menuju ke belakang. Nah, pas waktu menuju ke belakang ini tidak ada langsung menuju ke dapur, tapi masuk lebih dulu ke toilet. Nah, secara otomatis Resti ini masuk ke toilet, dia sekelabatan ngelihat dapur. Si Resti ini masih ngelihat ibunya itu berdiri menghadap ke arah penggorengan, masih pakai mukena. Terus setelah dari toilet, Resti ini menuju ke dapur. Di situ ibunya ini tidak ada. Dia penasaran, "Loh, tadi ibunya kemana? Tak kirain jadi masak sesuatu." Apa dia di kamar, ibunya di kamar juga kosong. Terus dia keluar dilihat di pintu gerbang masih tertutup. Bingung, akhirnya dia balik lagi ke kamar. Dia masuk ke kamar, dia mencoba menghubungi ibunya. Terus lama tidak diangkat. Setelah itu ibunya telepon balik, "Kenapa, Mbak? Mau nitip apa?" "Loh, ibu di mana?" "Lah, ibu di luar ini sama bapak." "Kamu nitip nasi atau goreng?"
Enggak bu, gitu bu. Tadi itu Resti itu melihat ibu di belakang masih pakai mukena. Nah ibunya langsung kaget juga. Loh, uang ibu ini sama bapak keluar dari tadi sore, kok belum balik, kok yang benar. Iya bu, barulah di situ Resti ini benar-benar merasa takut. Sebelumnya kalau dia mendengar suara benda jatuh, suara aneh-aneh, dia tidak takut. Tapi kali ini dia itu benar-benar takut karena dia melihat sendiri. Memang ada sosok perempuan yang pakai mukena di belakang. Nah, setelah ketika itu ibunya datang, Resti cerita lagi bu, benar bu, Resti itu ngelihat ada ibu pakai mukena. Nah jadi cerita yang di rumah dinas Jakarta itu macam-macam, dan puncaknya Resti itu ngelihat ada sosok perempuan pakai mukena. Nah singkatnya, ketika Resti ini duduk di bangku kelas 2 SMP, bapaknya itu pindah di daerah Bondowoso. Memang sudah lama sekali. Sejak SD, Resti ini sering mendengar bahwa bapaknya itu ingin banget pindah ke daerah Bondowoso. Gak tahu kenapa, menurut bapaknya Resti, Bondowoso itu enak, suasananya tenang dan tidak ramai seperti di Jakarta. Apalagi usia bapaknya sudah mulai tua dan beliau menyukai suasana yang tentram. Sedangkan ibunya, karena ibunya ini asli Malang, beliau ingin banget menghabiskan masa tuanya di Malang. Nah, kira-kira waktu itu Resti kelas 2 SMP, bapaknya dipindahkan ke Bondowoso. Tentu bapaknya senang banget. Jadi dari situ ibunya Resti dan dua orang adiknya Resti ini menuju ke Malang karena ibunya ingin tinggal di Malang sambil menemani kakek dan neneknya Resti. Waktu itu jadi mereka bisa ikut bapaknya menuju ke rumah dinas yang ada di Bondowoso. Nah, rumah dinas yang ada di Bondowoso ini lokasinya asri banget. Rumahnya itu bangunannya sudah bangunan jadul, bangunan tua tempo dulu, dan dikelilingi seperti taman. Nah, teman-teman, ini banyak pohon-pohon besar. Di situ ada seorang penjaga, beliau usianya sekitar 50 tahunan, laki-laki, namanya Pak Zen. Pak Zen ini dari hari Senin sampai Jumat beliau ini tinggal di kamar belakang. Letak kamar Pak ini masuk di rumah utama, tapi taman samping, persis di samping pohon nangka itu ada bangunan kamar dan juga bangunan garasi. Di sinilah Pak Zen itu tidur. Nah, pertama kali tinggal di sana, Resti ini langsung senang dibandingkan dia harus tinggal di Malang dan lebih suka tinggal di Bondowoso. Sekian, terima kasih ceritanya, semoga bisa menghibur teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.